79 tahun Indonesia sudah merdeka. Kira-kira apa saja sih transformasi perubahan infrastruktur yang terjadi mulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini? Penasaran? Mari kita bahas di video kali ini. Pencapaian pembangunan infrastruktur Indonesia menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 dari mimpi ke realita. Ketika berbicara tentang pembangunan infrastruktur di Indonesia, kita berbicara tentang perjalanan panjang yang penuh liku. Mulai dari mimpi-mimpi besar di awal kemerdekaan hingga proyek ambisius yang direncanakan untuk masa depan. Perjalanan infrastruktur ini penuh dengan cerita yang layak diulas secara mendalam. 1. Infrastruktur Indonesia HUT RI ke-20 pada 1965. Pada saat Indonesia berusia 20 tahun, pembangunan infrastruktur berada dalam fase awal yang penuh tantangan. Masa-masa awal kemerdekaan diwarnai dengan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta teknologi. Pada periode ini, fokus utama pemerintah adalah membangun jaringan transportasi dasar yang menghubungkan kota-kota besar. Meskipun dengan kemampuan yang masih sangat terbatas, pembangunan jalan dan jembatan, Jalan Raya Lintas Sumatera dan Trans Jawa mulai digagas sebagai proyek strategis untuk memudahkan mobilitas dan perdagangan antar daerah. Namun, realisasi dari proyek-proyek ini tidaklah mudah. Masalah teknis, geografis, serta politik menjadi hambatan besar. Banyak jalan dan jembatan yang dibangun pada masa ini hanya berupa jalan tanah atau berbatu dan belum memenuhi standar jalan raya yang memadai. Bandara dan pelabuhan. Pembangunan bandara juga mulai dilakukan. Meskipun lebih berfungsi untuk mendukung kepentingan militer dan administrasi negara daripada untuk transportasi komersial. Bandara seperti Kemayoran di Jakarta mulai dibuka, menjadi salah satu simbol modernitas di tengah kondisi negara yang masih berkembang. 2. Infrastruktur Indonesia HUT RI ke-40 tahun pada tahun 1985. 2 dekade kemudian, pada HUT RI ke-40, Indonesia telah mengalami beberapa fase penting dalam pembangunan infrastruktur. Masa Orde Baru membawa perubahan besar dalam kebijakan pembangunan dengan fokus pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pembangunan infrastruktur besar-besaran, jalan tol dan transportasi. Pada periode ini, pembangunan jalan tol mulai menjadi prioritas utama dengan peresmian tol Jagorawi pada tahun 1978, yang merupakan jalan tol pertama di Indonesia. Jalan tol ini menghubungkan Jakarta dengan Bogor dan Ciawi. Hal ini mempercepat akses ke kawasan penyangga ibu kota. Proyek ini menjadi model bagi pembangunan jalan tol lainnya yang menyusul di dekade-dekade berikutnya. Hal ini juga mempercepat mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar jalur-jalur tol tersebut. 3. Infrastruktur Indonesia HUT RI ke-60 di tahun 2005. Pada peringatan HUT RI ke-60, pembangunan infrastruktur telah memasuki fase yang lebih matang. Fokus pada periode ini adalah memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada. Infrastruktur telekomunikasi. Di era ini, pembangunan infrastruktur telekomunikasi mulai menonjol dengan meluasnya jaringan telepon seluler dan internet. Hal ini merupakan awal dari transformasi digital di Indonesia, meskipun aksesnya masih terbatas di kota-kota besar dan belum merata di seluruh wilayah. Pemerintah dan sektor swasta mulai berinvestasi dalam teknologi informasi dan juga komunikasi, yang menjadi pondasi bagi perkembangan ekonomi digital di dekade-dekade berikutnya. 4. Infrastruktur Indonesia pada HUT RI ke-79 di tahun 2024 ini.
Menyongsong peringatan HUT RI ke-79, Indonesia telah berhasil menorehkan sejumlah pencapaian besar dalam pembangunan infrastruktur. Namun, perjalanan ini bukan tanpa hambatan. Proyek-proyek besar yang diselesaikan atau masih dalam tahap pengerjaan menunjukkan ambisi besar Indonesia untuk mewujudkan negara yang modern, kompetitif, dan berkelanjutan di masa depan. Transportasi dan konektivitas. Pembangunan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera yang menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia adalah salah satu pencapaian monumental. Jalan tol ini tidak hanya mempercepat waktu tempuh, tetapi juga mendorong integrasi ekonomi antar wilayah. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebelumnya sempat tertunda, akhirnya beroperasi. Meskipun masih menghadapi tantangan operasional dan keberlanjutan. Infrastruktur energi terbarukan. Di sektor energi, Indonesia telah menunjukkan komitmen besar terhadap energi terbarukan dengan beroperasinya PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan dan PLTS terbesar di Cirata, Jawa Barat. Proyek-proyek ini adalah bagian dari strategi untuk mencapai bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Meski demikian, tantangan dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur energi ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Transformasi digital. Proyek Palaparing yang telah selesai menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan internet berkecepatan tinggi, termasuk wilayah 3T, terdepan, terpencil, dan juga tertinggal. Ini adalah lompatan besar menuju transformasi digital di Indonesia. Meskipun infrastruktur digital ini masih harus ditopang dengan kebijakan dan sumber daya manusia yang memadai untuk mencapai hasil yang optimal. Ibu Kota Nusantara atau IKN. Salah satu proyek paling ambisius adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Pembangunan tahap awal sudah dimulai dengan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pemerintahan. IKN dirancang sebagai kota masa depan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan konsep Smart City yang diintegrasikan sejak awal perencanaannya. Proyek ini menjadi simbol transformasi Indonesia menuju negara yang lebih modern, meskipun keberhasilan akhirnya masih harus diuji oleh waktu. Melihat perjalanan panjang pembangunan infrastruktur Indonesia dari HUT RI ke-20 hingga ke-79 jelas bahwa banyak pencapaian telah diraih, meski tidak selalu tanpa kontroversi. Proyek-proyek besar yang terwujud adalah bukti dari ambisi besar negara ini untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam perkasa.